Sering nonton, Mbak, sering nonton. Belum tahu. Kenapa dari saya sendiri memilih materi ini? Karena penonton porno dan masturbation itu sudah sering sudah hal umum bagi remaja-remaja, apalagi usia di bawah 20 tahun. Nah, di usia kalian ini itu usia di mana kalian itu lagi namanya? Penasaran. Lagi penasarannya sama dunia yang seperti ini. Nah, yang pertama yaitu porn atau porno itu adalah penggambaran manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit atau terbuka dengan tujuan memenuhi hasrat seksual. Ini menurut Mutia dalam Kasumati 2010 halaman 96. Nah, menurut pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau tulisan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau hubungan di muka umum. Yang kedua, masturbation atau masturbasi. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu? Nah, masturbasi itu adalah terdiri dari pemuasan tubuh seksual terhadap diri sendiri dengan menggunakan tangan. Mastur itu artinya tangan, radio berarti menodai, sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri. Itu menurut dari Linkavsi. Kemudian itu organ. Nah, organisme adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup, baik itu berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Nah, organisme itu sebenarnya kalau di PMO itu ada dua pengertian. Yang pertama itu objek tujuan, dan yang kedua itu pengeluaran setelah persetubuhan. Paham? Nah, jadi gini, organisme itu bisa objek tujuan. Misalnya seseorang nih, misalnya namanya A, dia melakukan masturbasi. Nah, dia itu pasti menggunakan objek dong. Ya kan, menggunakan objek seseorang untuk melakukan itu tersebut. Nah, itu bisa disebut ini. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Faktor resiko yang pertama, pernah mengalami pelecehan seksual atau fisik. Kalian tahu kan pelecehan seksual? Yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita kecanduan PMO. Misalnya kayak satu keluarga itu, kakak adik. Nah, si kakaknya itu kecanduan PMO. Jadi dia akan menularkan kepada adiknya, gitu. Nah, yang ketiga, memiliki orang tua yang banyak melarang anak tanpa alasan jelas, strict parents. Nah, kita sebagai generasi Z, itu pasti kalau semakin kita dikekang, semakin kita melawan, ya kan? Nah, ini juga berlaku pada PMO. Yang keempat, memiliki kemudahan dalam mengakses konten porno. Biasanya itu dari teman-teman atau menemukan linknya itu dari media sosial dan kalian klik. Nah, biasanya itu muncul. Yang kelima itu bergaul di lingkungan yang terbiasa menonton konten porno atau melakukan aktivitas seksual. Nah, yang kelima ini itu sering banget kami melakukan studi kasus itu pada anak usia SD. Itu sudah banyak ada yang menonton konten porno padahal dia masih SD. Nah, apalagi kalian yang golongan anak SMA. Belum pernah. Yang belum. Formalitas. Jadi apabila ada teman saya yang kecanduan, saya akan mengajak dia untuk tentunya berolahraga biar dia itu nggak terus-terusan mengingat-ingat tentang maksudnya untuk melakukan PMO. Tapi diajak buat olahraga terus saja. Olahraganya seperti apa? Jogging dan nge-gym. Keenam itu menderita kondisi medis tertentu seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Nah, penyakit Alzheimer dan Parkinson itu menyerang saraf. Itu yang ketujuh itu mengalami stres berat, menderita gangguan mental lain seperti OCD dan gangguan bipolar. Jadi itu ada ciri-ciri. Yang pertama sering melakukan. Nah, ciri-ciri orang yang sering melakukan PMO itu kalau ketemu orang itu yang pertama kan gebuk. Apalagi kalau lawan jenis itu sudah pasti. Yang kedua malas, tidak punya gairah beraktivitas dengan belajar
Nah, kalian tahu ya? Terus yang keempat, nggak lepas dari gawai, gadget atau karena selalu tertarik. Nah, seseorang yang punya video itu, PMO, pasti HP-nya nggak boleh dipinjam teman. Yang kelima itu melakukan kebiasaan lainnya, kayak misalnya suka olahraga. Ataunya yang pertama, mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu kemampuan remaja mencari informasi masih rendah. Nah, di bidang kesehatan seksual sekarang remaja juga menyatakan bahwa aktivitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh dua kemungkinan. Yang pertama pengalaman atau yang kedua melihat. Nah, yang ini mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. Nah, ini buat laki-laki itu meningkatkan resiko penyakit kanker prostat. Ya, yang keempat ada kemerahan dan ruang pada kelamin. Nah, orang yang sering melakukan PMO itu bisa menyebabkan iritasi. Formalitas. Jadi apabila ada teman saya yang kecanduan, saya akan mengajak dia untuk tentunya berolahraga biar dia itu nggak terus-terusan mengingat-ingat tentang maksudnya untuk melakukan PMO. Tapi diajak buat olahraga terus saja. Olahraganya seperti apa? Jogging dan gym.